Pernah kepikiran gak sih kenapa ya manusia itu bisa melakukan hal-hal yang begitu merugikan orang lain? Bukan cuma yang kita lihat di berita, tapi mungkin ada sisi itu di dalam diri kita sendiri. Nah, hari ini kita akan coba bedah apa kata sains tentang sisi gelap kemanusiaan. Oke, kita langsung aja ya, to the point. Ini pertanyaannya mungkin agak provokatif nih. Pernahkah Anda sekalipun berfantasi buat membunuh seseorang? Ini mungkin kedengarannya gila ya, tapi sebuah studi menemukan bahwa 73% pria pernah punya fantasi semacam itu. Tiba-tiba, pikiran-pikiran kelam yang kita anggap aneh itu ternyata jauh lebih umum dari yang kita bayangkan ya, kan? Ya, oke. Fantasi kan cuma fantasi ya. Beda sama beneran ngelakuinnya. Dan coba deh jujur, pas kita dengar kata jahat, yang kebayang di kepala kita itu seringnya bukan diri kita sendiri, tapi sosok monster. Sesuatu yang sama sekali beda dari kita. Kita ambil aja contoh paling ekstrim. Hitler. Kan gampangnya kita mikir, dia itu pasti gila. Tapi, disinilah sains punya jawaban yang jujur aja bikin gak nyaman. Para ahli yang meneliti hidupnya sampai pada satu kesimpulan, bahwa dia tidak gila. Jadi kalau bukan gila, terus apa dong? Nah, psikologi nunjukin ada dua proses utama di sini. Pertama, ada yang namanya dehumanisasi. Ini kondisi di mana kita mulai ngelihat orang lain itu sebagai sesuatu yang kurang manusiawi. Contohnya Nazi. Mereka sengaja banget ngasih label ke kelompok tertentu sebagai Untermenschen atau submanusia. Yang kedua adalah deindividuasi. Ini terjadi waktu kita ngerasa lebur di dalam sebuah kelompok. Jadi anonim, dan akhirnya rasa tanggung jawab pribadi kita seolah-olah menguap gitu aja. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma pelajaran sejarah tentang orang lain di sana. Seperti yang ditulis oleh Dr. Julia Shaw, sumber materi kita kali ini, dia bilang buku ini bukan tentang mereka, ini tentang Anda. Nah, di titik inilah kita harus mulai berani ngaca dan ngarahin cermin itu ke diri kita sendiri. Oke, buat ngebongkar sisi gelap di dalam diri kita ini, ada ilmuwan yang bikin eksperimen yang pintar banget tentang apa yang mereka sebut sadisme sehari-hari. Coba bayangin kamu masuk ke sebuah lab dan dikasih 4 pilihan kerjaan. Pilihan pertama, kamu disuruh nahan sakit dengan ngerendam tangan di air es. Kedua, bersih-bersih toilet. Ketiga, bantuin pembasmi serangga. Atau yang keempat, kamu sendiri yang jadi pembasminya. Coba deh bayangin sejenak, kamu lagi ada di lab itu. Dari 4 pilihan tadi, kamu bakal milih kerjaan yang mana? Hasilnya, ternyata lebih dari 1/4 pesertanya, tepatnya 26,8%, milih pekerjaan terakhir. Mereka secara sukarela milih buat membunuh. Dan yang lebih gila lagi, ini bukan sekedar serangga tanpa nama. Para peneliti ini sengaja ngasih nama-nama lucu ke serangganya, seperti Muffin, Ike, dan Tootsie, cuma buat ngeliat siapa yang tetap tega ngelakuinnya. Nah, ini nunjukin satu hal yang penting banget. Ini bukan cuma soal tindakan kita, tapi soal gimana kita ngedongeng ke diri sendiri buat ngebenerin tindakan itu. Otak kita tuh jago banget ternyata dalam mencari pembenaran buat nenangin konflik batin kita. Coba deh pikirin soal paradoks daging. Di satu sisi, kita mungkin ngerasa, nyakitin hewan itu salah deh. Tapi di sisi lain, ya, banyak dari kita yang makan daging. Nah, benturan antara keyakinan sama perilaku ini yang bikin kita ngerasa nggak nyaman secara psikologis. Terus gimana otak kita ngatasin ini? Nah, yang menarik, biasanya kita tuh jarang banget ngubah kelakuan kita. Kenapa? Karena jauh lebih gampang buat ngubah cara kita berpikir. Kita mulai cari-cari pembenaran supaya kita tetap bisa ngelihat diri kita sebagai orang baik. Nah, proses menenangkan diri dari ketegangan batin ini dalam psikologi namanya disonansi kognitif. Oke, jadi setelah kita ngeliat semua ini, dari fantasi sampai eksperimen di lab, apa nih intinya yang bisa kita ambil? Ada beberapa poin penting banget yang kayaknya perlu kita ingat. Pertama, nge-labelin orang jahat itu sebenarnya cara berpikir yang malas. Itu bikin kita berhenti nanya kenapa. Kedua, sebuah fakta yang gak enak didengar, kita semua punya kapasitas untuk melakukan hal yang mengerikan asal kondisinya pas. Ketiga, kayak yang ditunjukin eksperimen tadi, kayaknya sih semua otak punya sedikit sisi sadis. Keempat, radar aneh kita atau intuisi kita soal siapa yang bahaya itu seringnya meleset. Dan yang paling penting, semua monster yang kita takutin itu, ya, manusia juga. Dan semua ini ngebawa kita ke pesan utamanya Dr. Julia Shaw. Dia memohon kita, tolong berhentilah menyebut orang, perilaku, atau peristiwa sebagai jahat. Kenapa? Soalnya kalau kita udah ngasih label jahat, percakapannya berhenti di situ. Rasa ingin tahu kita jadi mati. Dan kalau kita nggak pernah mau ngerti kenapa sesuatu yang buruk itu bisa terjadi, ya gimana kita bisa berharap untuk mencegahnya terjadi lagi di masa depan?